Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada 3 golongan manusia yang paling buruk yang akan dialami pada waktu di hari kiamat. Golongan ini adalah tentu yang harus kita hindari agar kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Tentunya kita berupaya dunia ini jangan sampai kita terlena dengan dunia sehingga kita termasuk pada golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat. Tentunya adalah kita berupaya semaksimal mungkin agar kita terhindar dari golongan ini. Dengan demikian maka kita sebagai manusia agar tidak termasuk golongan yang buruk ini, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita panduan, memberikan kita petunjuk dalam salah satu hadisnya dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah mengkategorikan beberapa golongan manusia yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat. Yang diantaranya adalah manusia yang ditakuti karena kekejiannya. Suami istri yang mengumbar urusan ranjang, dan golongan manusia yang menggadaikan akhiratnya untuk dunia. Yang pertama dari hadis tersebut disebutkan bahwa golongan manusia yang ditakuti karena kekejiannya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya." Hadis riwayat Muslim. Di sini jelas sekali bahwa Islam sangat mencela orang yang berbuat keburukan terhadap orang lain. Bahkan dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengkategorikan orang-orang yang dihindari oleh orang lain karena kekejiannya, perbuatannya terhadap manusia yang lain, itu termasuk orang-orang yang paling buruk. Artinya apa? Adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap orang lain, bersikap suudzon atau negatif, dan tentunya perangai buruk terhadap orang lain, merupakan manusia terburuk di muka bumi. Meskipun dia mungkin ahli ibadah, ahli sholat, ahli saum, ahli sholat malam dan sebagainya, tetapi manakala dia tidak menjadikan ketenangan orang lain, padahal kita harus bersama-sama dengan orang lain, saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwa. Ata'alu ala birri wa taqwa wa ta'alu ismi wal udwan. Dan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Bukan sebaliknya, tolong-menolong dalam keburukan dan perbuatan permusuhan. Yang kedua, orang yang paling buruk di hari kiamat adalah suami istri yang mengumbar urusan ranjang
kepada orang lain ya. Urusan pribadi yang ranjang antara suami istri disebarkan kepada orang lain, ini pun adalah orang-orang yang paling buruk di hari kiamat. Karena apa? Urusan ranjang, urusan bersenggolan suami istri ini adalah urusan privat yang tentunya tidak perlu diumbar oleh orang lain, apalagi pada kondisi sekarang ini tidak ada orang-orang yang belak-belakan membuka aibnya, tidak rasa malu, seolah tersabut imannya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terburuk kedudukannya si Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang laki-laki yang mengetahui rahasia istrinya, atau seorang istri yang mengetahui rahasia suaminya, kemudian menceritakan rasa ini kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hal yang demikian yang seharusnya patut kita hindarkan, dan kita tidak memasyarakat atau menginformasikan kepada orang yang sungguh tidak perlu disampaikan. Syekh Kamil Muhammad Waidah dalam kitabnya Fikih Wanita menukilkan riwayat hadis tersebut. Dia menyimpulkan bahwa sesungguhnya dilarang membicarakan rahasia ranjang suami istri, apa yang terjadi pada saat melakukan badan dengan suami istri kepada orang lain. Cerita ini dikecualikan kepada ahli medis yang memang sangat dibutuhkan dalam rangka mencari solusi dalam kaitan dengan penyakit tentunya. Tetapi ini semua hanya hak untuk dokter yang berkaitan dengan penyakit yang ada pada seorang istri atau suami. Yang ketiga adalah manusia yang paling buruk kedudukannya hari kiamat adalah golongan manusia yang menggadaikan akhiratnya untuk dunia. Artinya kedudukan manusia yang menggadaikan akhirat ini untuk kepentingan dunia, sehingga dia melupakan akhirat, menghalalkan berbagai cara, menyikut orang lain yang penting untuk kepentingannya, tidak memikirkan bagaimana akhirat, sehingga dia di hadapan Allah akan dimintakan pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW memberikan kepada kita informasi hal ini dari Abu Umamah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain. Oleh sebab itu mungkin perlu kita renungkan kembali apa dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Walailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Artinya apa? Dia tidak memaknai salat sebagai perwujudan dalam rangka memelihara dirinya, menjaga dirinya, senantiasa dia bingkai oleh kebenaran. Al-haq min rabbikum fala takunun. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan di hari kiamat dan tidak termasuk tiga golongan tadi. Kebenaran adalah hanya milik Allah. Jika ada yang salah dari dia sendiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.